Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, serta sedaya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musalla Bustadul Ulum Kampung Kebon Jaya rahimana wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Ta'ala atas yang saya, sehingga langkah kaki kita masih dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk bisa bersama-sama salat berjamaah maghrib, dilanjutkan dengan pengawasan tiap-tiap Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan saged istiqomah sedaya. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini menjadi tambahan catatan amal bagi kita nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan bagi yang ngawas dosa-dosa kula bayang saya, dosa-dosa kedua orang kita semua dan keluarga kita semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sallallahu wasallamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar muga saya diakui mati kanjeng Muhammad, mantar muga saya asal syafaat kanjeng Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para bapak-bapak, para ibu, para ustaz yang mulia, saat ada kebawasan dan pemilai, monggo kita melai kalian tawasul dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari saged dados ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratil nabi Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sayyidil dzurriyyati ajma'in. Thumma sallallahu alaihi wa sallam qadir jilani radhiyallahu anhu wa khusulla mu'allif fi hadzal kitab Fathul Gharib al-Mujib Syekh al-Imam al-Alim al-Alama Syamsuddin bin Abdullah bin Muhammad bin Wazir al-Syafi'i. وصل جميع المصائب صغيرة ولا آخرة. وصل رواه يحيى بن عبد الله بن عمر مسلم وإلى جميع هذه البلدة وإلى جميع النساء في النساء. وصل جميع مؤسسي جميع نحت العلماء وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وأولادنا وذرياتنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والولاد خصوصا جماعة مجلس العلم وصلاة Bustadul Ulum بنية الدعاء والقبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Para bapak ibu, para jamaah musalla Bustadul Ulum rahimahullah, lanjutakan seputar rukun-rukunnya salat yang berjumlah 18. Yang kemarin kita bahas yaitu rukuk, di mana rukuk itu minimal tangan kita sudah nyampe
ke lutut niku sudah memenuhi syarat. Sedangkan untuk sempurnanya rukuk yaitu selain tangan harus menyentuh kedua lutut, kita juga diharapkan posisi punggung ini lurus seperti papan. Lek kula saged nyetuaken sing modal praktek salat wonten ing pondok Sagiri niku sekiranya punggung kita lurusnya punggung kita sekiranya diparingi telur niku boten utuh. Berarti saking lurus ya kan endok di salah wonten meja kan boten utuh. Kecuali mejae miring. Niku ukurane napa? Geger. Lek kepingin sempurna ketika rukuk niku diharapkan lurus. Sekiranya ketika kita menaruh telur di atasnya punggung ketika kita rukuk, telur niku mboten sampai utuh. Berarti ukurane geger kita niku lurus banget. Niku uji cobanya ketika kita rukuk. Kalau kita mengharapkan rukuk kita ini sempurna. Kalau sekedar rukuk pokoknya tangan menyentuh dengkul niku pun memenuhi syarat. Sampun. Mari wonten rukunnya salat yang berdelapan, yaitu bangun dari rukuk dilanjut dengan i'tidal. Niki satu kesatuan. Rukunnya salat yang nomor 7 bukan namanya nomor 7, yaitu bangun dari rukuk disertai dengan i'tidal. I'tidal niku berdiri lurus. Qa'iman al-hayati allati kana 'alaiha qabla rukuhi min qiyamin. I'tidal itu yaitu berdiri seperti halnya kita belum merukuk. Kan sebelum rukuk kita berdiri ya. Mari kita rukuk. Terus yang dimaksud i'tidal yaitu ketika kita berdiri dari rukuk seperti halnya kita berdiri sebelum kita rukuk. Itu bagi orang yang salatnya berdiri. Bagi orang yang salatnya duduk berarti duduk sebelum dia seperti halnya dia sebelum rukuk. Rukuk itu yang salat duduk rukuk biasa kita. Malahan balik seperti duduk semula sebelum dia rukuk. Terus yang perlu diperhatikan ketika kita bangun dari rukuk yaitu menuju i'tidal, kita akan menemui rukunnya salat yang nomor 8, yaitu at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah di dalam i'tidal. Ini sering kejadian orang yang baru bangun dari rukuk untuk pelaksanaan i'tidal, lalu dilanjut dengan turun untuk melaksanakan sujud, itu sering kejadian tidak ada tumaninanya. Tentu sudah diperhatikan ya, mantan rukuk ya. Kenapa rukuk kurang ajar? Berarti tidak sholat tidak praktek ya. Monggo ketinggalan ini ya. Niki rukuk. Nggih. Mari ngoten bangun tangan keadaan ngeten seperti halnya kita takbir. Sami Allahu liman hamidah. Terus tangannya kedang ngeten. Jenengan gejali pun sampai tangan niku sami Allahu liman hamidah ngeten. Loh, niki berapa gerakan niki? Bandul. Maru bandul. Terus duduk. Niku mboten asal niku. Mboten sah salate. Balik. Niki rukuk. Sami Allahu liman hamidah, tangan wonten mriki nggih. Lho, mudhun niki nengaken pun sampai angsal ngeten. Lah kita ngeten, Bang.
sekedar mawon. Sekedar untuk membaca doa i'tidal Rabbana lakal hamdu mil'us samawati terus sampai selesai. Baru turun untuk sujud. Loh niki riyen. Terus tangan. Terus bathuk ya. Yang turun dulu kaki. Mari wonten tangan, baru bathuk dilanjut dengan hidung. Bathuk kali hidung niku bareng mboten menapa, metu bathuk riyen. Niku lek giat, lek mboten giat, tangan riyen kados yang sepa nggih. Badhe mudhun ngeten riyen mboten menapa. Wong tiyang sepa lek diposo ngen jelongok tambah mudarat. Terus semampunya orang yang sholat. Tapi kalau ukuran orang sehat niku niki riyen. Terus tangan mari wonten sujud. Terus bangun niki riyen diwalik. Terus tangan ngeten. Sampai sujud malih terus bangun dari sujud untuk berdiri nggih. Ngeten. Disunatkan duduk istirahat. Sekedap. Mboten usah maca napa-napa. Duduk istirahat, mboten usah maca napa-napa. Mari ngoten lek jenengan kiat untuk berdiri tangan mboten usah mudhun malih. Lek kiat. Duduk istirahat ngeten nggih. Niki lek kiat ngeten carane. Nah, kiat Bu. Lek mboten kiat, duduk istirahat nggih badhe munggah malih ngeten men. Lek mboten kiat ya apa malih. Lah. Ngeten. Langsung ngeten nggih, mboten usah ngeten. Kecuali setelah tahiyat. Kalau rakaat pertama mboten usah. Langsung ngadeg, langsung ngeten tangane. Nek wonten tahiyat disunatkan ngadeg Allahu Akbar ngeten. Takbir malih. Kula ulangi malih. Badhe tangi dugi sujud kedua disunatkan duduk istirahat sekedap. Mari ngoten badhe ngadeg tangane ngeten. Lek kiat. Oh, berdiri. Lek kula kiat sik sampean. Ya, cari insyaallah kiat kan. Lek mboten kiat, nggih biasa ini pun duduk istirahat badhe ngadeg ngeten. Lho nggih. Mboten napa-napa, mboten maksa niki. Tapi untuk ukuran yang sempurna bagi orang yang sehat kados punika. Mungkin diwaos sakniki praktek nggih. Mungkin mau pun. Praktek ketika sujud. Ketika sujud posisi yang turun dulu kan iki nggih. Dengkul riyen nggih. Terus tangan niki jenengan ukur sekiranya tangan niki lurus kalih pundak. Mari ngoten yang diturunkan dahi dulu baru irung. Ngeten nggih. Niki tangan bagi orang laki-laki, bagi orang perempuan ngeten. Nah, ngeten nggih, rada kincup. Mari ngoten, mboten asal tangan niku posisi ngeten. Nah. Niki makruh hukume. Lek ningali keterangan di kitab, orang yang sujudnya tangan ngeten niku mirip kali napa? Kali asu nggih. Makruh hukume lek didamel ngoten. Kecuali mboten kiat, mboten saged sujud ngeten. Sujude nggih jenenge lemes nggih ngeten. Mboten apa-apa. Ukuran orang normal sujud seperti nusewu anjing tadi itu hukumnya makruh. Atau kita disempurnakan. Terus untuk sujud sendiri yang menjadi bagian dari sujud itu 7 anggota. Yang pertama yang wajib dibuka niku bathuk ya. Makanya orang perempuan yang bercadar ketika sholat cadarnya wajib dibuka. Yang istri menawi mele bercadar. Kan cadar tasih khilaf hukumnya.
wonten sing ngolaken wonten sing wajibkan wonten sing mboten. Dan jalan itu mboten sabar. Gak ada cadaran nih. Tali masker cadar. Orang yang bercadar ketika sholat atau tawaf itu wajib membuka cadarnya. Alasannya ketika sholat dahinya orang yang sholat itu wajib menyentuh tempat sujud. Kalau hidung sunat, terus tangan wajib menyentuh. Makanya yang wajib dibuka kedua telapak tangan kali dahi atau batu. Kalau hidung betul wajib tapi sunat. Makanya orang yang memakai masker ketika sholatnya tetap sah. Kalau masker hidungnya kan ketutup ya. Wonten hadis yang berbunyi, bukalah mulutmu ketika sholat. Niku maksudnya sanes mulut kita ditutup kalimat perbuatan niku maksudnya. Tapi bukalah dalam arti kita ini harus berbicara ketika sholat, harus melafazkan wa takbir Allahu Akbar. Mboten niku tok, niku sampeyan asal. Bukalah mulutmu ketika sholat, maksudnya kita mboten asal mingkem tok. Jadi ada rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, contohnya takbir, Fatihah, itu sudah dilaksanakan. Mboten asal dibaca di dalam hati. Jadi orang yang pakai masker ketika sholat kan tetap bisa melamatkan dia. Masuk ke kuncian. Boleh masker yang cekete. Nah itu ambekan kan ya. Jadi orang yang pakai masker ketika sholat ini tetap aman, kecuali maskernya itu sampai menutupi batu. Wonten dah masker sampai menutupi batu kan betul ya. Untuk menyentuhnya dahi ketika sujud niku sebagian mawon ba'dul jabhah, bahasa kita itu ba'dul jabhah. Sebagiannya ada dahi, boten keseluruhan, karena tidak mungkin kita menyentuhkan keseluruhan dahi sing dawa onggo iki ke tempat sujud. Boten mungkin. Jadi orang sing kuduan barang rada ngeten titik ketika sholat pokok niki menyentuh pencegahan. Bagi tata cara sujud dan sing wau kula pratekaken pun sampai ketika kita bangun dari rukuk tangan kita itu goyang. Itu sering kejadian kalau dengan tempat Jawa. Tangannya goyang berungeten. Marut langsung modern teng rukuk. Berarti dia menghilangkan tumak nina. Padahal tumak nina itu artinya adalah diam setelah bergerak. Itu betul dia bekas. Sami Allahu liman hamidah, wahai terus. Itu sehingga sangat dijalankan ketika melakukan sholat. Ojo sampai tangan itu dolan, terjadi cancang atau mental terus. Baru kita persiapan untuk sujud. Sujud yang sae sikile mandhap biyen, lek mboten kiat kados yang sepa, tangan biyen mboten napa-napa. Dan anggota sujud untuk untuk lutut ini tidak wajib. Kulitnya lutut menyentuh tempat sujud. Tetapi enggak. Napa niku? Kan damelan ya, damel ruku ya, atau damel sarung. Memang enggak wajib itu. Nah wajib mungkin buka dia tambah sorong. Terus untuk telapak kaki niku anjurannya terbuka dan dipelkut anjurannya. Untuk pelkutan sendiri niku khilaf, ada yang mewajibkan, ada yang boten. Terus untuk telapak kaki sendiri ada yang wajib dibuka, ada yang tidak mewajibkan. Terserah jenengan, terserah mau milih yang mana. Sing paling afdal milih sing terbuka. Kan tiang perempuan kan saged melkut ya nggih. Melkut kakinya nggih. Nek tiang jalan memang kelihatan. Maksudnya untuk orang yang sholat memakai kaos kaki, niki sholatnya tetap dianggap sah karena terjadi khilaf di sana. Di
Biasanya yang mengamalkan semacam ini orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, karena cuaca di sana itu beda. Kalau siang panas, kalau malam sangat dingin. Makanya ketika malam niku mboten biar dadi Indonesia mboten biasa, kalau mereka kalau sholatnya kalau sajian dari imam sing ngasalaken. Insyaallah Imam Romli sama maksudnya pokoknya tersengan madzhab Syafi'i sama-sama madzhab Syafi'i niku berbeda pendapat. Niku ejoe wonten beberapa pendapat di antara beberapa imam. Terus saya dawuh dengan Nabi, ikhtilaf ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di antara umat-umatku itu adalah rahmat. Dalam arti ketika kita yang darurat kita bisa memakai yang memperbolehkan. Kalau tidak darurat, lek saged damel sing kereng. Damel sing pendapatnya ampun. Itu ikhtiyaton tujuannya. Wonten dasar lidah. Al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapatnya ulama, maksudnya orang sing ngono orang sing ndak jalan dari sing berasal sing kereng mendapat sing berat. Niku hukumnya sunnah. Contohnya ini kok lek salat kok sing ana kok boten. Sesai boten. Sesai terbuka. Maksudnya telapak kaki menyentuh tempatnya sholat. Selanjutnya watasiu as-sujudu. Rukunnya sholat yang nomor 9 as-sujudu yaitu sujud. Sujud itu lek damel masdar lek bahasa Soroke. Lek sajadah tempatnya sujud atau masjidun tempatnya sujud. Makanya tempatnya sujud, tempatnya orang sholat niku diistilahkan masjid. Satu kata niku sajadah, masjid, sujud, satu kesatuan kan kata. As-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Sujud pertama kali sujud kedua niku dihitung 1 rukun. Maksudnya penghematan niki. Aslinya nggih sama-sama wajib. Sujud pertama nggih wajib dilaksanakan, sujud kedua juga wajib dilaksanakan. Tapi di kitab ini dianggap 1 rukun karena namanya sama-sama sujud. Fi kulli rakaatin. Sujud itu 2 kali dalam tiap-tiap rakaat. Wa aqalluhu, paling sedikitnya sujud niki tata cara sujud niki nggih. Mubasaratul ba'di jabhatil musalli maudhi'a sujudihi minal ardi awilnya. Paling minimnya sujud atau paling sedikitnya sujud atau bisa dianggap sujud yaitu tersentuhnya sebagian anggotanya dahi atau batuknya orang yang sholat pada tempat sujud. Tempat sujud itu bisa berupa tanah atau yang lainnya. Nah ini sana-sana nih, keramik atau sajadah. Pokoknya tersentuh tempat sujud itu sudah memenuhi syarat atau sudah dinamakan sujud. Niku lek cara minimal sujud itu ya napa? Ya ngoten niku, pokoknya menyentuh. Yang jadi permasalahan yaitu ketika kita sujud tidak ada pemisah antara dahi kita dengan tempat kita sujud. Contohnya pemisah ngeten, tiang jalur biasanya. Sing rawat tiang jalur. Ketika sujud salate damel napa niki? Surban. Ketika sujud surban niku napa nglendre terus dia sujud ke surban. Niku termasuk pemisah antara baduk kali tempat sujud. Berarti manik, sesuatu yang mencegah sampainya dahi pada tempat sujud. Surbannya napa nglendre itu dia sujud di surban ngoten. Boten asal.
Beda halnya ketika dia itu sholat surban didamel sajadah. Lah gitu. Dia sujud di sajadah, aman. Betul kas kutang. Apa niku? Sapu tangan, kas kutang. Sapu tangan. Mulai rada rusuh lantainya nggih. Sapu tangan dibeber dan dia niati untuk tempat sujud. Dia sujud di sapu tangan, aman. Berarti tempat sujudnya adalah sapu tangan, bukan tanah, bukan keramik. Pokoknya terserah niatnya terus pundi. Nek di asri insyaallah aman nggih. Soale napa mboten enten sing surbanan di asri. Kecuali rukune blorot. Kira-kira apa prakteknya rukun blorot wonten ta? Mboten salah ya. Terus tempat sujud terserah kita mau memakai apa. Damel buku, damel tempat sujud, betul apa? Yang sering adalah sajadah. Makanya sajadah itu artinya tempat sujud atau sesuatu yang dibuat kita sujud. Wa akmaluhu ayyukabbira lihuwiyihi lisujudi ila rafiyatihi. Paling sempurnanya sujud yaitu ketika dia mau turun dari tidal ke sujud, dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, kakinya diturunkan, apa ini udah boleh diturunkan dulu, baru tangan, baru dahi. Bila rafiyatihi, tanpa mengangkat tangan. Kan biasanya takbir kan ngangkat tangan nggih. Lek jenengan mau turun ke sujud, enak iki dalan terus baru sujud. Allahu Akbar langsung tangannya ngeten. Baru sa Allahu Akbar terus sujud. Baru sama. Lek jenengan takbir dari i'tidal untuk sujud tapi tangannya diangkat, niku jenengan makruh. Bagi sahabat batal salat Nabi makruh. Yang bagus ya abdul betul saja diangkat. Sami kalian itu. Kalau yang kunut matur kunut niku mboten sunat tangane ngambung. Kan nopo niku bosan rai. Kan biasa kan jowo ngeten ya. Tapi ketika kunut mboten salah. Maksudnya makruh kalau melaksanakan kunut tangannya diangkat teng wajah. Napa? Karena itu bisa menambahi gerakannya sholat. Kalau di luar sholat bebas. Memang diajarkan setelah doa kita mengusap wajah sebagai tanda kita ini doanya sudah selesai. Mari ngoten wa yadau birbataihi summa yadaihi summa jabatahu wa anfihi wal asiru yang nomor 10 yaitu at-tumaknina fihi ay sujudi, tumaknina dalam sujud. Kata jenengan ketika sujud niku kedah berdiri mboten sujud langsung tangi. Lanjutan sujud langsung tangi tanpa baca doa, berarti jenengan meninggalkan satu rukun yang bernama tumaknina. Kata sujudnya kedah menang minimal seperti orang membaca subhanallah. Subhanallah berarti berapa detik itu? 3 detik mungkin. Subhanallah minimal menang dia. Tapi yang afdal jenengan ketika sujud niku membaca doanya sujud. Dan sujud sendiri ini termasuk rukunnya sholat yang punya sifat rukun tawil, rukun yang panjang, rukun yang boleh dipanjangkan ketika kita sholat sendirian. Tentu jenengan